سبيل الدموع سبيل مريح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas apa saja yang diharamkan bagi seseorang yang tidak punya wudhu, kemudian seseorang yang junub, dan apa saja yang diharamkan bagi wanita haid. Ikhwan dan akhwat fillah, yang diharamkan bagi seseorang yang tidak punya wudhu itu hanya ada 4. Selain 4 ini tidak ada. Kata para ulama fiqh syafi'iyah, yang pertama yang diharamkan bagi seseorang yang tidak punya wudhu, yang pertama sholat. Seseorang yang tidak punya wudhu, maka diharamkan bagi dia sholat, baik itu sholat fardu ataupun sunnah mutlak. Mau itu sholat jenazah, sholat ghaib, isya, zuhur, semua sholat. Semua sholat diharamkan bagi seseorang yang tidak punya wudhu. Pengecualian, jika terdapat suatu tempat tidak ada air dan tidak ada debu, maka silakan sholat. Dan sholatnya di sini untuk menghormati waktu. Dan seandainya dia mendapatkan air, maka dia mengqadha sholatnya. Selanjutnya, yang diharamkan bagi seseorang yang tidak punya wudhu, yang kedua itu tawaf. Baik itu tawaf kudum, tawaf ifadah, ataupun tawaf wada. Diharamkan seseorang yang tidak punya wudhu untuk bertawaf apapun itu tawafnya. Karena kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya tawaf itu seperti salat, hanya saja tawaf lebih banyak gerakannya. Maka seseorang yang melakukan ibadah umrah dan ibadah haji, ketika melakukan tawaf, maka dia harus berwudhu. Selanjutnya, yang ketiga, yang diharamkan bagi seseorang yang tidak punya wudhu adalah menyentuh Al-Quran. Maka tidak boleh, ketika kita tidak punya wudhu, menyentuh Al-Quran itu tidak boleh. Maka diharamkan, kata para ulama fikih syafi'iyah, yahrumu al-ghail mutawaddi'i ayyamussa al-mushab. Haram seseorang yang tidak punya wudhu untuk menyentuh Al-Quran. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yang diharamkan bagi seseorang yang tidak punya wudhu adalah membawa Al-Quran. Menyentuhnya saja tidak boleh, apalagi membawanya. Walaupun itu hanya di dalam tas, itu tidak boleh kata para ulama fikih syafi'iyah. Akan tetapi jikalau dalam tas kita ada buku fikih, buku tafsir, atau ada makanan, ketika membawa tas, diniatkan untuk bawa bukunya atau diniatkan untuk bawa makanan sambil Al-Qur'annya terikut, tapi niatnya hanya membawa buku tafsir, maka itu boleh. Atau niatnya membawa makanan, itu boleh. Akan tetapi kalau niatnya mutlak untuk Al-Quran, itu kata para ulama fikih syafi'iyah diharamkan. Selanjutnya kita akan membahas apa yang diharamkan bagi seseorang yang junub. Nah, junub ini bukan hanya untuk laki-laki saja, perempuan juga melakukan junub, bisa junub. Contoh, ketika mereka berhubungan badan, maka dikatakan sini suami istri dalam keadaan junub. Nah, ketika seseorang junub, yang diharamkan kepada dia ada 6. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran. 4 penjelasan yang diharamkan bagi seseorang yang tidak punya wudhu juga diharamkan bagi seseorang yang dalam keadaan junub. Penjelasannya sudah kita jelaskan, bahwasanya 4 yang diharamkan bagi seseorang yang tidak punya wudhu itu juga diharamkan bagi seseorang yang dalam keadaan junub. Selanjutnya yang kelima, 1-4 sudah saya jelaskan seperti yang di awal. Nah, adapun yang kelima yang diharamkan bagi seseorang yang dalam keadaan junub adalah menetap di masjid. Nah, menetap di masjid ini diharamkan. Ketika dia junub baru dia netap, belajar, halaqah, itu diharamkan kata para ulama. Tapi Ustaz, saya tidur kemudian saya mimpi basah, kemudian saya junub, itu nggak masalah. Keluar langsung pergi ke rumah untuk mandi, nggak boleh netap.
ikut halaqah, baca Quran. Kata para ulama fikih Syafi'iyah itu diharamkan. Selanjutnya yang keenam yang diharamkan bagi seseorang yang junub yang terakhir ini adalah membaca Al-Quran. Seseorang yang dalam keadaan junub diharamkan untuk membaca Al-Quran. Maka ketika dalam keadaan junub kita bergegas untuk mandi, kemudian silahkan kita untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah, 6 yang diharamkan bagi seseorang yang junub kita sudah mengetahui. Kemudian ada 4 hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu, sudah mengetahui. Sekarang ini juga lebih penting, pembahasan yang diharamkan bagi wanita haid. Ini banyak sekali kita tidak mengetahuinya. Kita akan membahas apa saja yang diharamkan bagi wanita haid. Yang diharamkan bagi wanita haid itu jumlahnya ada 11. Yang 6 yang diharamkan bagi seseorang junub itu juga diharamkan bagi wanita haid. Jadi penjelasannya gampang, untuk menghafalnya kita sangat gampang. Oke, yang pertama yang diharamkan bagi wanita haid itu salat. Apapun salatnya, sunnah ataupun wajib. Yang kedua, tawaf. Maka seseorang wanita yang melakukan umrah dan haji ketika dalam keadaan haid, maka diharamkan untuknya dia tawaf. Adapun ibadah yang lain seperti wukuf di Arafah boleh. Kenapa tawaf tidak boleh? Karena tawaf itu masuk bagian masjid. Selanjutnya yang ketiga, yang diharamkan bagi wanita haid menyentuh Al-Quran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang keempat, yang diharamkan bagi wanita haid itu sama yang kayak di wudu, yakni membawa Al-Quran. Tidak boleh membawa Al-Quran. Yang kelima, yang diharamkan bagi wanita haid adalah menetap di masjid. Menetap di masjid tidak boleh, kata ulama fikih Syafi'iyah. Tidak boleh wanita haid duduk atau menetap di dalam masjid. Bagaimana kalau mendengarkan kajian? Di sini khilaf ulama. Jumhur mengatakan tidak boleh. Jumhur ulama tidak boleh mengatakan bahwasanya wanita itu menetap di masjid. Tapi ada pendapat ulama, sebagian ulama boleh perempuan untuk di masjid jikalau mendengar kajian, tapi dengan catatan bahwasanya duduk paling belakang, kemudian sudah pakai pembalut, kemudian sudah pakai pewangi sedikit. Kata para ulama dengan syarat-syaratnya boleh, dengan catatan untuk menuntut ilmu. Akan tapi jikalau selesai menuntut ilmu, selesai halaqahnya, langsung keluar, tak boleh netap sampai lama-lama. Uzurnya hanya untuk menuntut ilmu. Itu sebagian ulama kecil, tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Selanjutnya, yang diharamkan bagi wanita haid yang keenam. Yang keenam adalah membaca Al-Quran. Mutlak madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwasanya seorang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran secara mutlak, baik itu penghafal Al-Quran ataupun bukan penghafal Al-Quran. Tapi di sini kita boleh taklid. Taklid itu mengikuti pendapat madhab Imam Maliki, bahwasanya mazhab Maliki membolehkan untuk penghafal Al-Quran untuk membaca, untuk mengulangi hafalannya, itu boleh, tapi dengan catatan. Yang pertama, tafsir atau terjemahannya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Kemudian catatan yang kedua, suaranya jangan terlalu tinggi. Itu kata mazhab Maliki. Tapi kok di mazhab kita Syafi'i itu mutlak diharamkan seorang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Maka daripada itu, ketika perempuan dalam keadaan suci, maka manfaatkan waktunya. Dari subuh, kemudian ba'da duha baca Quran, ba'da subuh baca Quran, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Tahajud itu momen yang paling penting. Ketika suci kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, yang ketujuh, yang diharamkan bagi wanita haid, puasa. Yang ketujuh, wanita haid diharamkan untuk berpuasa, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Ketika perempuan dalam keadaan puasa kemudian dia haid, maka wajib membatalkannya. Itu kata para ulama Syafi'iyah. Selanjutnya yang kedelapan, yang diharamkan bagi wanita haid yang kedelapan adalah talak. Di sini diharamkan untuk suaminya. Haram suami mentalak istrinya dalam keadaan haid. Selanjutnya yang kesembilan, diharamkan bagi wanita haid adalah melewati masjid jikalau takut mengotorinya. Umpamanya seseorang wanita dalam keadaan haid kemudian dia tidak pakai pembalut,
sehingga dia melewati masjid dan dia yakin darah itu akan jatuh, maka ini diharamkan. Akan tetapi jika lo pakai pembalut kemudian dia yakin darah itu tidak akan jatuh, untuk melewatin seperti ngambil anaknya yang dalam masjid atau ngambil sesuatu, itu boleh, sangat boleh untuk melewati saja. Selanjutnya yang ke-10 yang diharamkan bagi wanita haid, yang ke-10 adalah istimta' baina surah wa rukbah. Istimta' itu adalah bercumbu suami istri antara pusar dengan dengkul atau pusar dengan lutut, ini diharamkan. Di atas pusar itu boleh, di bawah dengkul itu boleh. Yang tidak boleh antara pusar dengan lutut, itu diharamkan. Baik yang diharamkannya itu menyentuh. Akan tapi jika menyentuh kulit dengan kulit itu diharamkan. Akan tapi jika lo menyentuh dengan alas kain seperti sarung atau celana itu boleh. Yang tidak boleh langsung menyentuh ataupun berhubungan badan jima, itu tidak boleh. Selanjutnya yang ke-11 yang diharamkan bagi wanita haid adalah niat ibadah. Barakallahu fikum.